Mhm. Oke, kalau ada pertanyaan langsung di stop aja, boleh langsung ditanyakan biar nggak lama nanti belakangan. Jadi ini kuliahnya yang akut on chronic complication of diabetes mellitus, tapi yang mau kita bahas malam ini cuma yang acute complication-nya aja. Yang kronik nanti dibicarakan di lain hari, di lain waktu. Bismillah ya. Jadi kenapa acute complication ini penting? Karena komplikasi pada diabetes itu bisa timbul baik karena natural history dari penyakitnya, karena riwayat perjalanan penyakitnya, atau bisa juga karena konsekuensi dari terapi kita berikan. Kenapa jadi penting? Karena makin sering terjadinya komplikasi, maka akan meningkatkan morbiditas dan mortalitas dari pasien diabetes tersebut. Untuk itu, kita memerlukan from recognition sama treatment dari semua jenis komplikasi diabetes sesegera mungkin, terutama yang acute complication. Untuk apa? Karena kembali lagi ke tujuan pengobatan diabetes mellitus, yaitu untuk improve atau memperbaiki kualitas hidup dari pasiennya. Sekarang kita mulai ke yang komplikasi akut. 217 orang ya sekarang ya partisipannya. Kurangin saya 1, jadi 216. Yang komplikasi akut yang mau dibahas sesuai yang dimintakan dari fakultasnya itu kegawat daruratan endokrin metabolik dan penanganannya hiperglikemi dan ketoasidosis. Oke. Jadi sesuai dengan permintaan, maka yang akan saya bawakan yang dimintakan aja dari fakultas, nggak lebih nggak kurang. Jadi yang pertama yang krisis hiperglikemi. Jadi krisis hiperglikemi itu ada 2. Yang pertama diabetic ketoasidosis atau DKA, atau bahasa Indonesianya ketoasidosis diabeticum atau KD. Kemudian krisis hiperglikemi yang satunya lagi hyperosmolar hyperglycemic state atau HHS. Kita mau bahas satu persatu. Yang pertama kita mau bahas patogenesisnya. Ini paling gampang mempelajari patogenesis both krisis hiperglikemi baik yang HHS ataupun KAD itu dari gambar ini ya. Jadi di gambar ini kita bisa bicara mengenai patogenesis dari ketoasidosis diabetik sama hyperglycemic hyperosmolar state. Kita mau mulai dari yang ketoasidosis diabeticum. Kita lihat dari gambar yang kiri, yang absolute insulin deficiency. Kemudian di gambar di kotak yang paling kanan atas ada yang relatif insulin defisiensi. Sedangkan yang di tengah-tengah dia ada counter regulatory hormone yang meningkat. Jadi secara umum baik ketoasidosis diabeticum maupun HHS itu penyebabnya adalah defisiensi insulin. Defisiensi insulinnya bisa dalam bentuk yang absolut, bisa juga dalam bentuk relatif. Lalu gimana yang absolut bisa bikin KAD, gimana yang relatif bisa bikin HHS. Sebenarnya enggak saklek yang KAD harus karena insulin. Ya, halo, kenapa suara saya nggak kedengeran? Putus-putus, Dok. Oh ya, oke, putus-putus. Sekarang masih putus-putus? Tidak, Dok. Oh, enggak, udah jelas? Bisa terdengar? Bisa, Dok. Oke. Kita mulai yang dari absolute insulin deficiency. Jadi pada kondisi KAD, jadi dimulai dari adanya defisiensi insulin baik yang absolut maupun yang relatif sebenarnya. Tinggal mana yang duluan terjadi. Penyebab defisiensi insulin yang absolut itu bisa bermacam-macam. Biasanya paling sering itu karena ada infeksi. Kenapa ini jadi penting? Karena pada saat terjadi defisiensi insulin yang absolut itu akan terjadi peningkatan lipolisis atau pemecahan lemak. Yang kita tahu kan kalau lemak dipecah atau terjadi pemecahan lemak itu akan dipecah menjadi free fatty acid atau asam lemak dan juga gliserol. Sehingga kalau lipolisis terjadi, asam lemak di dalam darah itu akan meningkat. Jadi terjadi yang namanya ketogenesis ya, karena yang namanya asam lemak kalau dipecah dia akan menghasilkan benda keton, sehingga benda keton di dalam darah akan meningkat. Kalau benda keton di dalam darah meningkat, maka akan terjadi pergeseran buffer di dalam darah yang tadinya harusnya dia berada di pH yang normal, maka
kebasaannya karena ada benda keton yang bersifat asam itu, sifat basanya akan bergeser atau akan berkurang menjadi ke sifat yang lebih asam, sehingga saat itulah yang terjadinya kita sebut dengan ketoasidosis. Lalu pada saat terjadi lipolisis, itu kan tadi yang saya bilang, kalau lipid atau lemak itu dipecah, maka dia akan menghasilkan free fatty acid atau asam lemak bebas dan juga gliserol. Nah, kalau gliserolnya tinggi, maka akan terjadi yang namanya hiperlipidemia di dalam darah. Oke, sampai sini nangkep ya. Jadi insulin defisiensi absolut yang pertama kali terjadi saat terjadi defisiensi insulin secara absolut adalah secara otomatis akan terjadi peningkatan lipolisis. Lipolisis akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Ya, asam lemak itu akan meningkatkan keton, benda keton di dalam darah yang akan menurunkan pH di dalam darah menjadi bersifat asam atau itu yang kita sebut sebagai ketoasidosis. Sedangkan free fatty acid tadi, asam lemak bebas itu juga akan, selain ada di dalam darah, dia kalau jumlahnya berlebihan, dia akan ditransport ke liver. Sehingga akan menyebabkan di liver itu terjadi peningkatan gluconeogenesis. Kalau dilihat di panah yang ini, sorry. Jadi ini kan ya, lipolisis. Tadi kan pertama dia bikin asam lemaknya naik, ketonnya jadi banyak, lalu di dalam darah bersifat asam. Lalu si asam lemak yang berlebihan di dalam darah itu juga akan ditransport ke liver, sehingga terjadi penumpukan substrat-substrat yang bersifat gluconeogenik, ya. Terjadi peningkatan substrat gluconeogenik ini sehingga terjadi yang namanya proses gluconeogenesis. Proses gluconeogenesis itu kan pembentukan glukosa dari yang bukan dari substrat yang bukan glukosa, bukan dari glikogen. Nah, sehingga kalau gluconeogenesisnya meningkat, otomatis apa yang terjadi di dalam darah ya udah pasti adalah hiperglikemia. Gitu ya. Kalau ada hiperglikemia, maka secara otomatis ambang batas untuk filtrasi glukosa di dalam ginjal itu akan dilewati. Jadi kalau misalnya di dalam ginjal itu kita maksimalnya ginjal bisa menyaring glukosa itu sampai 200 mg per desiliter. Kalau 200 mg per desiliter glukosa di dalam darah, maka dia masih akan bisa difiltrasi oleh ginjal sehingga dia tidak keluar lewat kencing, sehingga dia tetap ada di dalam darah, gitu ya. Tapi kalau terjadi hiperglikemi, maka ambang batas filtrasi ginjal untuk glukosa itu terlampaui atau terlewati, sehingga timbullah yang namanya glikosuria atau ditemukannya glukosa di dalam urin. Nah, kalau ada glukosa di dalam urin, itu akan menyebabkan diuresis osmotik, ya, atau osmotik diuresis, akibat adanya gula darah yang tinggi. Kemudian sehingga terjadi kehilangan elektrolit dan cairan. Pada saat kondisi tersebut akan terjadi dehidrasi, yang kemudian akan meningkatkan, kalau dehidrasi kan urinnya banyak keluar ya, menyebabkan osmolaritas di dalam darah menjadi meningkat. Gitu. Ya kan tadi kan masuk akal ya, dehidrasi gitu, urinnya cairannya keluar, jadi dalam darahnya kental, osmolaritasnya meningkat gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian selain itu juga pada saat terjadinya insulin defisiensi baik yang absolut maupun relatif itu juga akan menyebabkan penurunan sintesis protein atau juga peningkatan proteolisis ya, atau peningkatan pemecahan protein. Jadi sintesis atau pembentukan proteinnya menurun dan pemecahan proteinnya meningkat. Hal ini disebabkan adanya kerja-kerja counter regulatory hormone dari insulin. Dari insulin. Nah, tadi balik lagi, si protein sama kayak free fatty acid, itu sama-sama benda atau substrat yang bukan glikogen, tapi bisa menyebabkan pembentukan glukosa, atau dia disebut juga dengan substrat yang bersifat gluconeogenik. Nah, balik lagi dia ke sini, mengikuti ini lagi, gitu. Ya, itu kalau dia defisiensi insulin. Kalau yang defisiensi insulin yang relatif ya sama sebenarnya. Dia juga bisa bikin lipolisis, free fatty acid-nya juga banyak, tapi dia dengan minimal, tidak sebanyak kalau terjadi defisiensi insulin yang absolut. Yang membedakannya lagi adalah kalau dia defisiensi insulinnya relatif, dia akan
meningkatkan glikogenolisis, tapi dia tidak menghasilkan banyak gluconeogenesis seperti pada yang terjadi pada defisiensi insulin yang absolut. Jadi semuanya untuk DKA sama HHS, patogenesisnya bisa dilihat dari gambar ini. Kalau DKA, dia lebih cenderung karena absolute insulin defisiensi, yang sebelah kiri, sedangkan pada HS, dia lebih banyak berperan pada yang sebelah kanan. Jadi dia lebih banyak berperan pada kondisi yang dehidrasi, kekurangan water, kekurangan air, yang menyebabkan hiperosmolaritas. Oke. Nah, tinggal penyebab defisiensi insulin absolut dan defisiensi insulin relatifnya itu apa? Banyak. Biasanya satu, ada stres fisik. Ada misalnya yang biasanya kegiatannya biasa-biasa aja, tapi hari ini... Oh shit, oh. Ya, gimana? Putus-putus. Sudah lancar, Dok. Oke. Jadi tadi ya, penyebab defisiensi insulin absolut ataupun relatifnya tadi macam-macam. Biasanya yang pertama karena stres fisik. Yang paling sering lagi kalau pada orang usia lanjut adalah infeksi. Atau dia absen menggunakan obatnya. Misalnya dia biasanya suntik insulin, tapi karena satu dan lain hal, dia stop suntik insulinnya. Makanya itu akan terjadi defisiensi insulin. Baik di absolut maupun relatif. Absolut ataupun relatif itu akan berperan pada menentukan dia HHS atau KAD dan seberapa besar KAD dan HHS-nya. Bagaimana cara membedakan KAD dan HHS-nya kita lihat di slide berikutnya. Ini kriteria diagnosis untuk KAD dan HHS ya. Jadi ada beberapa kriterianya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama 7. Untuk KAD sendiri kita bedakan menjadi yang mild, moderate, sama severe. Tapi gampangnya kalau mau bedain KAD sama HHS, kita lihat yang mild-nya dulu. Kita lihat dari kadar gula darahnya. Yang pasti kalau KAD, gula darahnya lebih dari 250. Kalau HHS, untuk bilang itu suatu HHS, maka diperlukan kadar gula darah yang lebih tinggi. Dia harus lebih dari 600. Kemudian harus ada arterial pH-nya. pH arterinya kalau yang bisa disebut KAD dia kurang lebih 7,25 ya. Jadi kalau dia 7,25 sampai 7,3. Jadi kalau yang KAD itu pH-nya harus kurang dari sama dengan 7,3. Sedangkan kalau HS pH-nya lebih dari 7,3. Kemudian serum bikarbonatnya dia kurang dari 18. Jadi dia 15 sampai 18 itu dibilang mild. Jadi kalau kurang dari 18 itu sudah kita sebut KAD. Sedangkan pada HS dia lebih dari 18. Pada ketonnya bisa pada KAD ditemukan bisa di urin maupun di serum. Jadi boleh pakai di urin atau di serum. Kadang-kadang di serum nggak semua tempat bisa periksa. Lebih mudah periksa yang di urin. Sedangkan pada HS bisa ada benda ketonnya, tapi tidak sebanyak atau sebesar pada KAD. Kemudian yang pasti juga yang membedakan adalah osmolalitasnya. Kalau pada KAD, osmolalitasnya bisa bervariasi. Dia bisa normal, bisa euosmolar, bisa hipoosmolar, bisa juga hiperosmolar. Tapi kalau HS, dia sudah pasti hiperosmolar dengan hiperosmolaritasnya yang meningkat jauh, yaitu lebih dari 320. Oke. Kemudian anion gap-nya. Kalau anion gap-nya pada KAD itu tinggi. Anion gap-nya ini periksanya harus dengan analisis gas darah ya, jadi BGA, blood gas analysis ya. Kalau pada KAD dia harus lebih dari 10. Kalau udah lebih dari 10 itu KAD. Sedangkan kalau pada HS biasanya anion gap-nya rendah. Kemudian mental statusnya kalau pada yang KAD itu masih bisa dibedakan antara yang ringan, sedang, sama yang berat. Kalau yang ringan biasanya pasiennya masih kompos mentis. Sedangkan pada yang sedang dan yang berat sudah ditemukan gangguan kesadaran. Kalau pada HS biasanya pasti pasiennya sudah tidak sadar. Jadi ini perbedaannya bisa dihafalkan. Lalu treatmentnya gimana? Untungnya either itu KAD ataupun HS pengobatannya mirip. Ya, tinggal jumlahnya aja yang berbeda. Treatmentnya pokok-pokoknya adalah ini 4. Yang pertama insulin replacement, karena memang patogenesisnya adalah karena defisiensi insulin. Yang kedua adalah fluid replacement, kemudian dengan mengoreksi electrolyte imbalance, kemudian dengan mengobati precipitating factors-nya. Jadi 4 ini dulu.
Yang pertama, jadi kalau kamu ketemu pasien dengan diagnosis krisis hiperglikemi, yang kamu lakukan pertama adalah kasih cairan, kasih insulin. Kalau di tempat kamu bisa periksa elektrolit, lalu ada kelainan elektrolit, kamu benerin elektrolitnya, sambil kamu mencari penyebab KAD dan HHS-nya apa. Ini yang kamu penting, kegawat daruratannya ini. Kalau ketemu pasien ini yang kamu lakukan duluan. Jadi jangan sampai kalau ketemu pasien KAD atau curiga KAD, misalnya tempat kamu nggak bisa periksa analisis gas darah, tapi klinisnya khas sekali KAD, gitu ya. Gulanya tinggi, pasiennya ada kusmol, ya jangan sampai langsung kamu rujuk tapi nggak dikasih cairan, gitu. Minimal udah kamu kasih cairan yang cukup, gitu sesuai dengan perhitungan berat badannya, ya. Nah, untuk detailnya yang ini. Kita lihat ya. Untuk KAD dan HHS semuanya sama. Yang pertama lihat yang paling kiri, yang paling penting. IV fluid ya. Jadi yang kita perlukan adalah cairan intravena. Jadi nggak masuk akal kalau kamu ketemu pasien seperti ini atau yang kamu diagnosis dengan seperti ini, tapi pasiennya nggak kamu berikan infus, nggak kamu kasih cairan, ya. Udah bisa ini lah. Ya, gimana? Kenapa tadi? Kedengeran nggak? Terdengar? Terdengar, Dok. Terdengar ya? Iya, bisa. Jadi pertama kita kasih IV fluid ya. Gimana sih cara ngasih IV fluidnya? Ya sebenarnya yang pertama harus kamu tentukan status hidrasinya. Saat lihat pasiennya, kamu lihat kondisi hidrasinya seperti apa. Ada hidrasi ringan, sedang, apa berat ya. Ada severe hypothyroidism atau mild dehidrasi aja, atau bahkan pasiennya sampai ada shock kardiogenik ya. Kalau misalnya kamu lihat dia ada hipovolumenya berat, maka kamu berikan NaCl ya 0,9, ini udah disebut ya cairannya NaCl. Jadi jangan coba kasih cairan yang lain. NaCl 0,9% 1 liter. Ini per HR, ini bukan per hari ya, tapi per hour. Jadi dalam 1 jam kamu kasih 1 liter. Kalau pasiennya ada cardiogenic shock, maka kamu lihat monitoring hemodinamiknya. Jadi kamu lihat tensinya berapa, nadinya gimana, gitu ya. Itu kan hemodinamik ya. Kalau syukur-syukur kalau ada USG bisa cek besaran lebar vena cava inferior, kamu lihat JVP-nya gitu ya. Kamu lihat hemodinamiknya seperti apa. Kamu lihat perlunya apa, cairan atau perlu obat-obatan vasopresor seperti dobutamin atau dopamin gitu ya. Tapi kalau misalnya pasiennya kamu lihat dehidrasinya ini siapa nih yang sambil ada motoran? Kalau misalnya kamu lihat dehidrasinya ringan, maka kamu harus lihat serum elektrolit natriumnya. Kalau natriumnya tinggi, maka kamu nggak bisa kasih NaCl 0,9%, maka kamu harus kasih NaCl-nya yang 0,45%. Atau biasanya kalau di rumah sakit adanya D5 setengah NS atau D5 seperempat NS namanya. Bisa diberikan 250 sampai 500 cc per jam, tergantung dari kondisi dehidrasinya. Tapi kalau serum natriumnya rendah, maka yang kamu berikan cairannya adalah NaCl yang 0,9%, cukup 250 sampai 500 cc per jam. Ya, jadi beda. Kalau yang tadi severe hipovolumenya, maka kamu kasih langsung NaCl 0,9%, 1 liter dalam waktu 1 jam. Tapi kalau misalnya dehidrasinya masih ringan, kamu lihat dulu kadar elektrolit natriumnya. Kalau elektrolitnya rendah, kamu pasangnya infusnya 0,45% NaCl. Kalau natriumnya rendah, baru kamu kasih yang NaCl 0,9%. Oke? Nah, kalau dikasih cairan, pasien yang hiperglikemi, dalam kondisi krisis hiperglikemi, kamu loading cairan aja, biasanya gula darahnya akan turun, ya. Karena tadi kan kita udah belajar patogenesisnya, bahwa patogenesisnya ini ada glukosiuria yang bikin dehidrasi. Maka saat kamu kembalikan status volumenya, glukosiurianya akan terhenti, gitu ya. Karena dehidrasinya teratasi, hiperglikemia juga hilang, atau paling nggak perbaikan. Jadi, nah,
setelah kamu berikan cairan, mau nggak mau kamu harus evaluasi. Jadi nggak ada ceritanya ngasih obat atau ngasih terapi atau ngasih treatment apapun tanpa ada evaluasi. Jadi setelah kamu kasih cairan tadi, kamu evaluasi kadar gula darahnya. Kalau kadar gula darahnya sudah 200 pada KAD atau sudah 300 pada HS, maka infusnya kalian ganti. Jangan terus-terusan dikasih NaCl 0,9% atau 0,45% tadi. Infusnya diganti dengan dextrose 5% atau yang tadi NaCl setengah NS atau seperempat NS dengan jumlah kurang lebih 150 sampai 250 cc per jam. Ya. Oke, itu yang pertama. Tadi kan yang saya sampaikan, perbaiki cairannya. Ya. Lalu yang berikutnya, oke, sabar. Adalah pemberian insulin. Ya, ini kan pemberian cairan. Yang ini sekarang tadi kan insulin replacement, fluid replacement, terus itu elektrolit imbalance-nya dikoreksi. Yang terakhir mengobati faktor resikonya atau faktor pencetusnya. Sorry. Maka kalau yang berikutnya adalah menggantikan insulinnya. Kalau yang insulinnya yang diberikan pada kondisi krisis hiperglikemi itu adalah lewat IV route ya, jadi lewat intravena. Kalau yang KAD dan HS itu biasanya kita berikan ada bolusnya dulu. Jadi diberikan langsung intravena dengan dosis 0,1 unit per kilogram berat badan. Ya, diberikan dulu. Jadi misalnya berat badannya 50 kilo, maka 5 unit diberikan lewat intravena. Selanjutnya di drip secara continuous. Jadi pakai alat yang namanya syringe pump, di drip dengan dosis 0,1 unit per kilogram per jam. Ya, di drip jadi terus-terusan masuk. Atau bisa juga kalau kalian nggak pede untuk memberikan secara intravena, langsung bolus karena takut hipoglikemi, bisa langsung diberikan lewat drip, tapi dosisnya berbeda. Dosisnya jadi lebih tinggi, itu kurang lebih 0,14 unit per kilogram berat badan lewat continuous insulin infusion. Lalu, apa yang dilakukan kalau ngasih insulin? Ya tetap tadi, dievaluasi gula darahnya. Biasanya kalau baru diberikan, kita evaluasinya tiap jam. Per jam dicek gula darahnya lagi. Kalau gula darahnya tidak turun minimal 10% dari gula darah awalnya dalam waktu 1 jam pertama, maka ditambahkan lagi insulinnya pakai bolus, langsung masuk intravena dengan dosis 0,14 unit per kilogram berat badan, baru ditambahkan lagi yang infusnya tadi. Oke, sampai situ aja dulu ya. Yang berikutnya tadi saya bilang apa? Udah ganti insulinnya, ganti cairan, yang berikutnya adalah ganti elektrolitnya. Elektrolit yang terutama yang mesti kita perhatikan adalah kalium. Tapi untuk bisa mau ngeganti kalium ini biasanya kita perlu fungsi ginjalnya. Kita perlu punya tahu fungsi ginjal pasien ini seperti apa. Jadi mau nggak mau saat periksa, pasiennya datang, kamu periksakan fungsi ginjalnya. Kalau fungsi ginjalnya baik, atau paling nggak kalau kamu nggak bisa periksa ureum kreatinin di tempat kamu tanya, kencingnya masih banyak nggak? Gitu ya. Kalau masih 50 cc per jam, atau masih 0,1 kilogram, 1 kilogram 1 cc per kilogram per jam masih bagus, ya bisa kita koreksi kalium. Kalau kaliumnya kurang dari 3,3, maka stop dulu, jangan kasih insulinnya dulu, atau insulinnya di stop dulu, benerin dulu kaliumnya, baru masuk insulinnya. Sampai kaliumnya lebih dari 3,3. Kalau kaliumnya lebih dari 5,2, nggak perlu dicek, nggak perlu ditahan, boleh langsung masuk insulin. Kenapa? Karena insulin sendiri punya efek untuk menarik kalium dari darah balik lagi ke intrasel. Kalau nilai kaliumnya dalam batas normal, range-nya biasanya di sini dibilang 3,3 sampai 5,2, dan kamu ngasih insulin, kamu harus ngasih insulin kalium infus atau kalium replacement sebanyak 20 sampai 30 mg. Dalam setiap liter infus yang kamu berikan untuk mencapai target kalium kurang lebih 4 sampai 5. Paham ya? Kenapa kita harus ngasih kalium adalah karena konsekuensi kamu memberikan insulin, apalagi kalau yang lewat infus atau lewat IP, itu akan menurunkan kadar kalium. Makanya kalau kamu mau kasih insulin, sebelumnya kamu periksa kadar kaliumnya. Kalau kamu kasih kadar kalium, kamu harus periksa ureum kreatininnya, atau minimal kamu tahu gambaran fungsi ginjalnya.
Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, kalau kamu ketemu pasien yang kamu curigai KAD ataupun HHS, kamu udah langsung kepikir, kamu mau periksa apa aja. Jadi nggak sembarangan periksa darah. Kamu mau periksa analisis gas darah, kamu mau periksa elektrolit, kamu mau periksa ureum kreatinin, kamu mau periksa serum natrium kalium, tadi ya elektrolit, terus kamu mau periksa apa lagi? Itu aja ya, cukup ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini. Nggak susah, yang penting kamu tahu tadi patogenesisnya. Patogenesisnya apa, cara mengatasinya apa, yang 4 pokok itu tadi. Detailnya ini bisa kamu pelajari, bisa kamu hafalkan. Ya. Insya Allah keluar ujian. Oke, lanjut ya. Oke, itu yang krisis hiperglikemi. Komplikasi akut DM yang kedua itu kebalikannya. Tadi krisis hiperglikemi, maka komplikasi akutnya satu lagi itu adalah hipoglikemi atau hypoglycemia. Secara definisi, hypoglycemia ini didefinisikan sebagai kondisi kadar gula darah yang kurang dari 70 mg per desiliter. Bisa dengan atau tanpa simptom autonomnya. Jadi ada yang namanya Whipple's triad, jadi ada simptom, kemudian kalau diperiksa glukosa darahnya rendah, lalu akan membaik dengan pemberian terapi glukosa. Itu ya, Whipple's triad. Biasanya berbeda dengan krisis hiperglikemi, hypoglycemia ini biasanya terjadi mostly karena konsekuensi dari terapi yang kita berikan. Ini kenapa nggak mau berikutnya? Oke, ya. Kemudian faktor resiko untuk terjadi hypoglycemia itu berbeda-beda. Ada faktor resiko yang konvensional yang biasanya disebabkan oleh berlebihannya insulin. Bisa karena ada insulin or insulin secretagogue dosisnya eksesif. Misalnya kasih obatnya dengan dosis insulin secretagogue-nya berlebihan. Jadi kan golongan obat-obatan insulin itu ada yang obat-obatan DM itu ada yang insulin secretagogue. Nah, dengan dosis yang tidak tepat, maka itu akan menyebabkan resiko hipogliseminya berlebihan. Kemudian bisa juga terjadi delivery atau pengantaran glukosa eksogennya menurun. Misalnya pada saat orangnya puasa, ya lagi puasa Ramadan tuh yang biasanya panjang, atau memang sengaja karena menurunin berat badan jadi diet. Nah, itu juga beresiko hipoglikemi kalau pada pasien diabetes. Atau juga faktor risiko lainnya, pembentukan glukosanya jadi meningkat. Misalnya pasiennya karena dibilang diabetes, maka dia olahraganya jadi rutin. Jadi yang sebelumnya glukosa utilization-nya rendah karena dia jarang olahraga, karena dia berolahraga rutin, maka terjadi yang namanya increase utilization glucose ya. Saat itulah maka gula di dalam darahnya bisa akan turun akibat gulanya sudah ditransport ke dalam sel. Kemudian bisa juga penurunan produksi glukosa endogen. Jadi badan kita itu secara terus-menerus mengeluarkan glukosa atau memproduksi glukosa untuk memastikan kadar glukosa di dalam darah itu tetap, untuk memastikan supaya otak kita bisa bekerja dengan baik. Nah, ada beberapa makanan atau kondisi yang menyebabkan produksi glukosa endogen kita itu menurun. Contohnya pada kondisi di mana konsumsi alkohol berlebihan, itu salah satunya. Itu bisa menyebabkan hipoglikemi. Kemudian bisa juga disebabkan oleh peningkatan sensitivitas terhadap insulin. Jadi kan kita tahu kalau diabetes mellitus tipe 2 itu patogenesis utamanya adalah resistensi insulin. Biasanya pada saat orang terdiagnosis diabetes, maka dia akan diberikan obat-obatan untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Lalu pasiennya juga dianjurkan untuk olahraga. Semuanya itu akan meningkatkan sensitivitas insulin yang kalau dilakukan pada saat yang singkat atau terlalu berlebihan akan menyebabkan resistensi insulinnya menurun. Gitu. Misalnya sebelumnya berat badannya berat banget nih, overweight, karena punya DM disuruh menurunkan. Dengan menurunkan berat badan saja itu sudah akan meningkatkan sensitivitas insulin. Ditambah lagi dia menggunakan obat-obatan yang meningkatkan sensitivitas insulin. Maka pada pasien itu akan beresiko untuk terjadi hipoglikemi. Kemudian juga faktor resiko konvensional lainnya itu penurunan
clearance insulin. Biasanya pada pasien diabetes mellitus yang lama itu terjadi komplikasi kronik berupa penyakit ginjal kronik. Nah, itu akan menyebabkan clearance dari insulin di dalam darah akan menurun, sehingga kadar insulin yang bertahan di dalam darah itu akan tetap lama dengan half time yang sama. Maka akan terjadi hipoglikemi pada pasien-pasien seperti itu. Oke. Kalau untuk yang faktor resiko yang berhubungan dengan kegagalan otonom itu biasanya disebabkan defisiensi insulin absolut yang endogen, kemudian ada riwayat hipoglikemi sebelumnya, kemudian terapi hiperglikeminya yang terlalu agresif, gitu ya. Untuk tanda dan gejalanya ini ada yang namanya tanda dan gejala otonom dan ada tanda dan gejala neuroglycopenik. Jadi kalau untuk tanda gejala otonom biasanya itu ada rasa lapar, berkeringat, parestesi, palpitasi, pucat, takikardi, kemudian tekanan nadinya melebar. Kalau yang untuk tanda dan gejala neuroglycopenik itu biasanya pasiennya lesu, lemah, pening, nggak bisa mikir atau gangguan kognitif, pandangannya mulai gelap, kemudian bisa sampai kalau berat dia bisa menyebabkan hipotermi, kejang sampai koma. Jadi memang nggak salah kalau ada orang yang bilang lagi lapar nggak bisa mikir gitu ya. Memang pada pasien yang hypoglycemia itu memang akan terjadi gangguan kognitif sebagai tanda awal dari gangguan neuroglycopeniknya. Treatmentnya apa? Sebelum masuk ke treatment, biasanya hipoglikemia ini kita bedakan menjadi ringan dan berat. Yang ringan itu kita definisikan sebagai hipoglikemia ini di mana orang yang mengalami hipoglikemia tersebut masih bisa mencari pertolongan sendiri, jadi tidak memerlukan bantuan orang lain. Jadi pada kondisi hipoglikemia yang ringan, maka treatment yang utama adalah konsumsi makanan tinggi glukosa, gampang ya, karbohidrat sederhana. Yang paling disarankan adalah glukosa murni, tapi jarang ada pilihan utamanya. Kemudian selain itu juga disarankan untuk menghindari makanan yang berlemak. Kenapa? Karena makanan yang berlemak itu akan memperlambat respon kenaikan glukosa darah. Jadi disarankan kalau misalnya di rumah tangga atau di rumah glukosa 15-20 gram, itu biasanya 2-3 sendok makan gula pasir dilarutkan dalam air. Yang nggak harus dalam air juga nggak apa-apa, dalam teh boleh. Gitu ya. Kemudian cek gula darah setelah 15 menit upaya terapi. Lalu kalau pada kondisi yang berat, maka yang harus dilakukan adalah hentikan semua antidiabetik oral, hentikan juga penggunaan insulinnya. Kalau ada gangguan gejala neuroglycopenia, yang tadi kan sudah disebut ya, yang neuroglycopenia yang ini, lemah, lesu, dizziness, confusion, cortical blindness, hipotermi, kejang, koma, maka pemberian obat antidiabetik oralnya di stop, lalu pemberian glukosanya nggak bisa lewat oral, tapi harus dengan lewat parenteral. Biasanya diberikan D40%, 25-50 cc, atau kalau tidak tersedia diberikan D10%, 150 cc dalam 15 menit. Cek gula darahnya harus agresif setiap 15-30 menit dengan targetnya lebih dari 70. Kalau sudah tercapai, maka tetap diberikan infus continuous D10% dengan rate 100 cc per jam. Pada kondisi yang ekstrim, misalnya pasiennya gejala neuroglycopeniknya udah sangat berat, udah ada kejang dengan koma dan tidak respon dengan pemberian gula saja, biasanya kita berikan juga counter regulatory hormon dari insulin yaitu glukagon sebesar 1 mg secara intramuskular. Dan sambil melakukan itu semua, ini kan yang gawat daruratnya ya, kan judul kuliahnya yang kegawat daruratannya. Gawat daruratnya ini harus tahu dan harus bisa. Dan kalau kerja di IGD, di klinik atau dimanapun harus siap obat-obatan yang disebutkan di sini. Sambil melakukan ini semua, harus dicari penyebab hipoglikemia apa. Nah, kan tadi sudah disebutkan yang di 2 slide sebelumnya, conventional risk factors untuk terjadinya hipoglikemia apa? Apakah karena dia exercise-nya berlebihan, atau karena obatnya berlebihan dosis, atau orang yang skip makan, atau dia habis kebanyakan minum alkohol, dan lain-lain, tapi cari penyebab hipoglikemia apapun itu. Oke. Berhubung yang diminta cuma acute complication, maka kuliahnya sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Sebentar, saya mau foto lagi. Sampai terakhir saya ngasih slide. Sebentar, siap semua di tempat. Saya mau foto lagi. Pasang